Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ketan ditambah ragi, jadilah tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi, semoga selalu sehat dan bahagia. Kalau tujuan pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang Abu Bakar, hari ini kita akan belajar tentang Umar bin Khattab. Nah, kira-kira Umar bin Khattab ini siapa ya? Ya, benar sekali, Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari golongan keluarga kelas menengah. Beliau ini termasuk pandai karena saat itu sudah bisa membaca dan menulis yang pada zamannya termasuk sangat langka. Beliau juga disegani karena memiliki fisik yang kuat dan watak yang keras. Umar bin Khattab awalnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah. Didorong rasa bencinya ini, Umar memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan pengikut Nabi yang mengabarkan bahwa saudara perempuannya telah memeluk Islam. Dengan marah, Umar berbalik ke rumah untuk menghukum adiknya yang ternyata didapati sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Umar semakin marah dan memukul adiknya. Namun seketika terbitlah rasa iba melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta untuk melihat bacaan tersebut yang menjadikannya sangat terguncang dengan isi Quran. Setelah kejadian ini, Umar menyatakan memeluk agama Islam dan menjadi yang pertama membela agama Islam. Nah, kemudian apa saja sih gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Pertama yaitu Hafs. Hafs sendiri artinya adalah anak singa. Dikisahkan ia pernah mengendalikan kuda yang sedang mengamuk hanya dengan memegang telinganya. Kedua, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab juga mendapatkan gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Ketiga, Al-Faruq. Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan Al-Faruq yang berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Faktanya gelar ini langsung diberikan oleh Rasulullah. Keempat adalah Abu Faiz. Berkat kecerdikannya dalam berdiplomat, Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti yang punya kecerdasan. Kelima yaitu Asadullah, artinya singa padang pasir. Julukan ini diperoleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang. Lalu apa kisah keteladanan dari Umar bin Khattab ini? Setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah. Beliau mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum Quraisy dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengejak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Berbagai cara ia lakukan termasuk mendatangi rumah para tokoh Quraisy dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Perjuangan-perjuangan beliau setelah masuk Islam, beliau sangat setia mendampingi Nabi Muhammad dalam berdakwah dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah. Lalu sifat apa saja ya yang bisa kita teladani dari Umar bin Khattab? Pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Beliau tahu betul bahwa hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan hati dan mengangkat rasa gelisah yang ada di dalam dirinya. Selain mengingat Allah, beliau juga menghormati, menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kedua adalah sifat pemberani dalam segala situasi. Umar bin Khattab terkenal memiliki karakter pemberani dan juga tegas. Ketiga yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang mendukung musyawarah sebagai metode untuk mengatasi perbedaan pendapat. Yang keempat adalah adil dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan, Umar selalu memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan bijaksana. Keputusannya selalu didasarkan pada pertimbangan cermat yang adil tanpa memihak pada satu pihak pun. Nah, itulah kisah-kisah berharga yang bisa kita pelajari dari Umar bin Khattab. Nah, untuk merefleksikan kisah tentang Umar bin Khattab ini, coba kalian tulis hal-hal penting dari kisah beliau yang bisa kalian pelajari. Oke, tetap semangat dan tetap sehat tetap sehat dan tetap semangat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.